Assalamualaikum Profesor Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di kampus Tursina IBS, Profesor. Kami dari seluruh SDM Tursina sudah siap menimba ilmu dari panjenengan, khususnya berkaitan dengan integrasi. Dan hari ini sudah hadir di Zoom meeting ini SDM yang terdiri atas guru, kemudian murabi-murabiah serta staf kependidikan, dan juga tidak lupa telah hadir di antara kita semua ada jajaran tim manajemen yang nanti juga akan diwakili oleh Ustadz Nur Abidin untuk pembukaan seperti itu. Baik, mungkin Profesor untuk agendanya bisa saya mulai, nggih? Ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Profesor Agus Purwanto selaku pemateri kita pada siang hari ini dalam salah satu agenda dan rangkaian dari Professional Development Series. Selamat datang Profesor. Semoga nanti para SDM kita bisa belajar banyak dari panjenengan seperti itu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti bisa menjadi bagian dari penerima syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan Sadah yang saya hormati, untuk memulai sesi pada siang hari ini bersama dengan Profesor Agus, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum webinar ini kita mulai, Profesor, ada sambutan sejenak dari pimpinan kami yang akan diwakili oleh CEO Tursina yaitu Ustadz Nur Abidin MID. Kepada Ustadz Nur Abidin, saya persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadaratil kiram yang kami muliakan, kami hormati guru kami Al-Hajj Profesor Agus Purwanto, Dr. of Science. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Terima kasih Prof, sampun hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan, segenap para tim direksi dan manajemen, khususnya di sini telah hadir Ustadz Insinyur Sentot Eko Parijatno selaku senior advisor kita dan sekaligus juga serta para rekan-rekan sekalian, ada Ustadz Ali selaku Ketua Yayasan dan Chairman Tursina. Tangan serta segenap para direksi yang tidak mungkin saya sebut namanya satu persatu, dan secara khusus segenap para asatidz dan asatidzah yang hari ini hadir dan mengikuti webinar yang luar biasa ini secara online. Alhamdulillah kami sampaikan ahlan wa sahlan fi hudurikum Profesor Dr. Agus Purwanto, meskipun secara online. Terus terang hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kami, Prof. Kami sampaikan ahlan wa sahlan, dan karena juga masih Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari kami dan panitia keseluruhannya.
Mungkin ada ketidaknyamanan selama berkomunikasi dan dalam mempersiapkan webinar hari ini. Baik, saudara sekalian, yang saya hormati Profesor Dr. Agus Purwanto. Jadi yang pertama untuk menyingkat waktu, terus terang saja Prof, pertemuan hari ini menjadi sangat spesial untuk kami semua, wabil khusus saya sendiri, karena saya masih ingat ketika tahun 2010-an, mungkin 2010, 2011, 12 nih. Saat itu saya secara tidak sengaja membaca sebuah buku yang menurut saya cukup unik. Namanya Ayat-Ayat Semesta. Yang waktu itu memang sangat populer bersandingan dengan ayat-ayat cinta. Nah, itu sangat populer ketika itu. Nah, ketika itu Prof, terus terang saja saya langsung beli bukunya. Karena memang waktu itu saya sangat tertarik bagaimana sih kok bisa ada orang pinter sampai bisa bikin ayat-ayat semesta dengan bahasa yang cukup ilmiah begitu. Bahasa yang ilmiah, dan yang bikin kami lebih tertarik lagi, ini yang bikin ini seorang santri. Santri, terus setelah kami baca, santri yang di situ juga sudah sampai pada tataran apa ya, studi di Jepang. Nah, saya tidak tahu ketika nulis itu apa sudah sampai Jepang, Prof. Ya. Cuma terakhir sudah sampai Jepang ya. Sudah pulang. Ya, alhamdulillah. Sehingga ketika itu kami bayangkan kira-kira nih apa ya, mungkin orang sepinter beliau itu bisa ketemu langsung. Nah, waktu itu kami bayangkan aja nggak berani. Alhamdulillah ketika kami ngobrol cukup lebar, termasuk juga kami perkenalkan dengan segenap teman-teman di Tursina, kami mencari sosok yang sekiranya itu betul-betul menginspirasi kami dan sekaligus juga sesuai dengan tagline pendidikan yang sedang kami geluti, Prof. Jadi perlu kami sampaikan, Tursina ini, kami ini pesantren yang relatif masih baru. Kami berdiri lebih kurang tahun 2012, mohon maaf 2012, operasional 2014. Masih sangat baru, tetapi dengan semangat yang saya pikir hampir mirip dengan ketika panjenengan nulis buku ayat-ayat semesta itu, Bro. Sehingga kami apa kira-kira pakar, orang yang betul-betul bisa menginspirasi kami sekaligus memberikan bimbingan dan penguatan terhadap apa yang sudah kami lakukan di sini. Sehingga muncullah nama Prof. Agus Purwanto yang ketika itu langsung kami kontak dengan setengah yakin nggak yakin beliau kira-kira berkenan atau tidak itu. Ternyata kok alhamdulillah panjenengan berkenan dan kami sangat senang sekali. Nah, sehingga mohon izin kemarin langsung kami bikinkan flyer, kami sebar kemana-mana dengan tujuan, maksud dan tujuan mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan ini nanti bisa menginspirasi kami, bahkan bukan hanya kami, seluruh para praktisi ya, khususnya praktisi pendidikan pesantren dan secara umum tentunya para intelektual yang sekiranya nanti bisa ikut memperkaya dan memperkuat bagaimana alumni pesantren itu bisa memiliki tingkat kecakapan, kecerdasan, dan juga pemahaman seperti halnya Prof. Agus Purwanto ini. Amin. Saya kira itu Prof. Agus, karena ini hanya pengantar. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dan berkenannya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini bukan yang terakhir, Prof. Kita akan sambung lagi nanti dengan diskusi. Siap. Lagi. Dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi jariah panjenengan dan tentunya Allah memberikan balasan yang tidak terhingga tentunya. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Salam dari kami semua, tim manajemen di Tursina. Mudah-mudahan nanti sakit sowan langsung ke pondok kami, Prof. Amin. Kalau diperkenankan kami akan sowan ke situ nanti, ya, dengan teman-teman sekalian. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Nur Abidin atas sambutan yang sudah beliau sampaikan. Dan telah sampailah kita pada inti acara, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Agus Purwanto. Dan mari kita sambut bersama Ustadz Agus, dan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Alhamdulillah, pimpinan asatid dan asatidah Lembaga Pendidikan Tursina, ya, saya nggak tahu ini bagaimana sejawat saya Pak Sentot ini menceritakan saya di depan para asatidah ini, sehingga kemudian glorifikasinya membuat saya agak gimana begitu ya. Ya, jadi rasanya saya juga gimana tadi ya dengan ungkapan-ungkapan glorifikasi yang sangat ini kepada saya ya. Kayaknya saya juga tidak, kalau mau menemui saya juga tidak sulit-sulit amat bisa menemui saya di mana gitu ya. Kalau dulu mungkin malah bisa mudah ditemui di terminal Beratang atau terminal Bungurasi atau bahkan di stasiun Gubeng begitu ya. Nah itu, jadi seperti itu ya. Bahkan tahun berapa itu saya juga udah beberapa kali ke Ar-Rahmah di Dau begitu, presentasi buku saya juga begitu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini saya juga bisa bersua ya dengan lembaga pendidikan yang sangat terkenal ya, sangat terkenal. Nah, baik, saya akan presentasi tentang penyiapan generasi holistik, gitu ya. Tapi maaf, ini gambar sudah keluar ya. Tes. Iya, Profesor, sudah ya. muncul dengan baik. Baik, terima kasih. Jadi saya akan ya tema yang diberikan pada saya adalah penyiapan ya, meng-create generasi holistik begitu ya. Nah untuk itu, karena ini adalah lembaga pendidikan Islam, saya akan berangkat dari pandangan masyarakat umum kita ya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sains, itu benar adanya begitu ya. Itu benar adanya. Itu tidak salah ya, tetapi jangan kemudian kita juga mengatakan lebih dari itu, dalam artian bahwa Al-Qur'an tidak berbicara tentang sains. Nah, itu menjadi berlebihan gitu ya. Dan itu yang harus kita benahi, itu harus kita rombak begitu ya. Nah, sains berbeda dari agama ya. Sebagian orang mengatakan itu sains bersifat objektif dan dapat diuji ulang begitu. Ya, itu betul, sains memang seperti itu. Tapi apakah agama sepenuhnya kemudian tidak bersifat objektif ya, atau bersifat subjektif? Itu juga sesuatu hal yang kita harus pilah-pilah dengan cermat begitu ya. Jadi tidak kemudian dipertentangkan gitu. Nah, saya akan berbicara sains di sini ya, sains khususnya natural science begitu. Karena saya lihat beberapa materi yang lain itu saya harapkan nanti bisa melengkapi begitu. Saya akan fokus ke sains kealamannya. Nah, kalau kita petakan itu ada di dalam apa yang disebut dengan MIPA ya, matematik, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuannya alam itu melibatkan fisika, kimia, biologi, dan juga astronomi begitu ya. Dan sains itu sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini sebagai ilustrasi kemajuannya adalah runtuhnya kota Hiroshima ya, setelah dibom atom pada 6 Agustus 1945, dan ini adalah gambar gedung yang dibom atom yang kemudian dilapisi oleh zat kimia supaya tidak lapuk oleh hujan, panas, dan salju ya, dibiarkan ini menjadi monumen perdamaian. Nah, ini runtuh ya, hancur karena kekuatan bom atom ya, yang secara teoritis konsep dasarnya itu dirumuskan oleh Al-Mukarram Albert Einstein ya, dengan
bentuk akhir yaitu EMC kuadrat, begitu ya. Formulasinya sendiri ya cukup tidak terlalu sederhana ya, karena tidak terlalu sederhana maka seolah-olah ini menyindir orang Jawa, begitu ya. EMC kuadrat itu artinya endas mumet cekot-cekot, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, negara-negara maju ya, Amerika, Eropa, ya, Rusia itu di dalam rangka mempertahankan hegemoni mereka melarang negara lain khususnya ya, dunia Islam ya itu untuk mengembangkan bom atom, gitu ya. Termasuk kemudian Indonesia, sehingga Indonesia sampai hari ini baru mampu membuat kacang atom ya, karena dilarang membuat bom atom, begitu. Nah, kemudian kemajuan yang lain, ini ilustrasi ya supaya kita termotivasi kenapa kok kita kemudian serius memperhatikan sains, begitu ya. Ini adalah laboratorium di Jenewa ya, gambar laboratorium di Jenewa. Lingkarannya 27 km ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Ini adalah Large Hadron Collider ya, yang di dalamnya itu lorong-lorong yang sangat rumit, sangat canggih dan juga sangat besar. Ini gambar orangnya begini ya. Nah, ini digunakan untuk mempercepat proton ya, isinya atom. Nah, begitu proton itu mempunyai energi yang sangat tinggi, kemudian proton itu ditabrakkan untuk mengetahui apa yang disebut dengan God particle ya, partikel Tuhan, begitu ya. Nah, ini 100 meter di bawah permukaan tanah. Berbeda dengan Large Hadron Collider di Jenewa, ini lab di 250 km dari Tokyo di Jepang, di Gifu Prefecture di kaki Gunung Toyama, yang bulat-bulat ini adalah foto multiplier dengan diameter 51 cm ya. Kemudian jumlahnya ini 11.146. Nah, ini namanya Super Kamiokande, ada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah ya. Ini sengaja saya tampilkan supaya kita punya bayangan gitu, bahwa sebenarnya posisi kita itu di mana sekarang ini ya. Nah, ini kalau running lab ini terisi ya, 50.000 ton air super murni ya, orangnya keluar kemudian diisi 50.000 ton air murni. Untuk apa? Menangkap partikel neutrino yang dipancarkan dari matahari, gitu, ya. Nah, yang tidak diperlukan itu disaring oleh 1 km lapisan bumi, begitu. Nah, kemudian lab serupa itu di Amerika. Ya, pemancarnya itu ada di Fermilab di Illinois, kemudian menembakkan neutrino, ditangkap oleh detektor di Homestead, South Dakota, yang berjarak 1.300 km. Ya. Nah, ini kalau Pulau Jawa nggak cukup, ya, tembakan di Merak, kemudian tangkapnya di Banyuwangi masih kurang dari 1.300 km, begitu ya. Nah ini lab-lab raksasa. Kemudian yang lain adalah ini gambar teleskop. Ya, teleskop ini menariknya adalah ini 13,6 meter ya kalau berdiri gitu. Nah, ini dibangun dalam waktu 20 tahun oleh 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika ya. Memerlukan waktu 20 tahun ini begitu ya. Nah, tentu kita bisa membayangkan ya, 10.000 ilmuwan insinyur gajinya berapa, lalu 20 tahun, nah ini berapa anggarannya ya. Nah, ini $2 miliar gitu ya. Nah, makanya saya sering katakan ini, sekolah-sekolah seperti Tursina itu harus mempunyai yang namanya teleskop ya. Bukan lagi teleskop yang harganya 10 juta, tapi minimum itu teleskop yang computerized ya, yang 60 juta itu, sehingga kemudian bisa mengamati lalu dikontrol dengan komputer, bisa mengikuti pergerakan Jupiter ya. Ini harus punya begitu. Sebab kalau enggak punya ya ini mau apa yang diandalkan dari sisi keunggulannya begitu. Maka imajinasi sulit dikembangkan seperti itu ya. Nah, karena teleskop ini maka kemudian apa yang dinyatakan di dalam surah Ar-Rahman ayat 37, faidan sakotis sama ya fakanat wardatan kadhihan ya. Jadi langit pecah seperti mawar yang berpendar begitu ya. Ini baru bisa dipahami dengan lebih baik ketika lahir teleskop. Dan teleskop ini menariknya adalah tidak mengorbit, tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit sekitar 500 km dari bumi. Jadi gambar-gambar ini, teleskop Hubble, kemudian Long Beach Line di Amerika, Super K di Jepang, dan LHC di Eropa, itu seperti mau menjawab
surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan, begitu ya. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Tapi kalian nggak bisa tembus itu kalau kalian nggak punya sultan. Ya. Dan sultan dalam ini adalah knowledge is power, begitu ya. Pengetahuan adalah kekuatan, begitu. Kita sekarang berada di dalam era informasi yang membuat dunia ini menjadi sempit, jadi rata. Banyak pekerjaan yang dulu itu sekarang hilang dan kemudian muncul pekerjaan baru. Ya. Kita berkomunikasi secara masif melalui media WhatsApp, kemudian juga media YouTube, ya, Instagram, dan kita saat ini melakukan kegiatan itu menggunakan media Zoom, ya. Dan kita pun sekarang kompak, ya, wiritan bahwa kita mengklaim berada di era industri 4.0, ya. Iya, itu negara sana 4.0, sedangkan kita mungkin ya kita ini kombinasi dari era industri 1.0, 2.0, 3.0 begitu ya. Dan bahkan kemudian di Jepang ada society 5.0 ya, karena masyarakatnya itu mengalami keluarga muda di Jepang itu cenderung nggak ingin punya anak gitu, sehingga kemudian tenaga produktifnya berkurang secara signifikan. Sementara di saat yang sama dunia industri mereka harus tetap jalan ya. Maka kemudian Shinzo Abe, Perdana Menteri mereka 2007, kemudian menelurkan gagasan penggunaan robot dan teknologi informasi untuk menggerakkan industri mereka. Itulah sebabnya kemudian itu yang disebut dengan Society 5.0. Tentu ini tidak relevan kalau diterapkan di kita, ya. Karena pertama kita nggak punya industri, yang kedua tenaga kerja kita melimpah. Jadi nggak relevan kalau kemudian kita menggunakan robot, begitu ya. Nah, tetapi di balik kemajuan yang luar biasa di dunia sana, sosiolog Sorokin di pertengahan pertama abad 20 ya, itu sudah mengingatkan kita bahwa saat ini kita berada di dalam era krisis, gitu ya. Demikian juga dengan René Guénon, ya, ilmuwan dari Prancis, itu menulis buku yang sama dalam bahasa Prancis. René Guénon yang kita tahu adalah gurunya Hossein Nasr, ya, yang kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan sacred science, sains yang sakral, begitu ya. Itu. Nah, krisis-krisis itu terjadi, misalkan bocornya PLTN, ya, seperti yang terjadi di Fukuyama, kemudian di Chernobyl, ya. Kemudian keluarga berantakan itu sekarang makin meluas, ya. Kemudian gap miskin kaya itu terus melebar, kemudian penyakit alienasi, masyarakat perkotaan justru merasa kesepian di tengah hiruk pikuk kota besar. Ya. Jadi ini paradok kehidupan metropolitan, gitu ya. Nah, kemudian perdagangan manusia ini meluas ya, karena apa? Gencarnya media yang sampai masuk ke pelosok, ya, kemudian membuat saudara-saudara kita di pelosok itu ingin bergaya hidup seperti saudaranya di kota besar. Kemudian mereka hijrah, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan modal yang memadai, sehingga kemudian tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi korban perdagangan manusia, dan ujung-ujungnya adalah obat dan bunuh diri, gitu ya. Itu krisis, ya. Jadi di satu sisi dunia kita itu berada dalam era yang kemajuan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama kita juga mengalami kehampaan spiritual yang luar biasa, ya, yang cukup akut, begitu. Itu, ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita harus menghadapi? Kemudian di satu sisi, ya, realitas masyarakat kita, ya, sebagai negara yang katanya religius, justru pelajarnya itu kurang baik dalam bidang matematika dan sains, begitu ya. Ini juga diperlihatkan oleh data PISA 2016-2019 yang kemudian makin turun, ya. Bahkan universitas kita di lingkup ASEAN saja, ya. Ini ternyata kita berada di urutan 9, Jawa. Padahal kita ini kan negara terbesar di ASEAN, gitu ya. Itu ternyata besarnya jumlah penduduk kita ini ternyata tidak membantu terhadap kualitas, ya, lembaga pendidikan kita. Bahkan kemudian, ya, kalau kita lihat ini jalanan kita itu penuh oleh motor-motor, ya. Di tempat parkir kita juga, coba kita lihat data.
sejak tahun 2005 sampai 2019 ada 95 juta unit, 59.571.000 unit motor terjual di negara kita. Sayangnya motor itu semua bermerek, ini dari mereknya saja. Ini jelas bukan produksi kita, ini produksi orang lain gitu ya. Nah itu. Demikian juga dengan motor, dengan mobil, ya serupa, nggak ada mobil di jalanan itu yang produksi kita. Maka pertanyaannya kemudian, insinyur-insinyur kita yang alumni ITB, alumni ITS, UI, UGM dan lain-lain itu pada kemana dan ngapain begitu ya? Toh mobil paling banter kita baru bisa membuat mobil cap jeruk, nah, seperti ini. Nah kalau seperti ini, maka kemudian untuk apa kita di sekolah tinggi-tinggi begitu ya? Nah jadi lembaga pendidikan Tursina itu juga harus menumbuhkan kesadaran seperti ini ya. Bahkan kemudian di lingkup ilmuwan itu juga tidak jauh berbeda ya. Bahwa kita mempunyai 4 pemenang hadiah Nobel ya, dan yang setara itu medal Fields dalam bidang matematika karena itu substitusi dari Nobel gitu ya. Salam misalkan dari Pakistan, pemenang Nobel Fisika 79 ya. Nah, kemudian Ahmad Zuhail ya 99 dalam bidang kimia, itu orang Mesir. Kemudian Maryam Mirzakhani dalam bidang matematik, yang medal Fields, ini orang Iran. Aziz Shankar itu orang Turki, Nobel Kimia 2015. Tapi menariknya adalah 4 orang ini, ya 3 orang, Zuhail, Maryam, dan kemudian Shankar, itu setelah lulus S2 dari negaranya masing-masing, mereka melanjutkan studi dan menetap di Amerika hingga saat ini. Sedangkan Salam itu telah lulus dari Islamabad, melanjutkan studi di Inggris, ya, menetap sekian tahun di Inggris, lalu pindah ke Italia, begitu ya. Jadi tidak ada dari mereka itu yang kemudian tumbuh dan berkembang sebagai ilmuwan di negaranya sendiri, gitu. Tentu ini kemudian pertanyaannya, mengapa demikian? Apakah negara-negara ketiga, khususnya negara Islam, itu tidak memungkinkan tumbuh dan berkembangnya tradisi, ya, ilmu dan ilmuwan begitu ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita renungkan, harus kita jawab begitu ya. Nah, kalau kita melacak ya sekedar melacak ke belakang, maka yang dituding sebagai penyebab itu semua adalah karya Al-Ghazali Tahaffudzul Falasifah begitu ya. Yang akibat dari buku ini kemudian umat secara efektif itu menghindari, menjauhi pengetahuan-pengetahuan rasional ya seperti filsafat, logika dan fisika, matematika dan sejenisnya itu ya. Bahkan kemudian ketika Ibn Rus melakukan pembelaan melalui kitabnya Tahafud, ternyata efeknya tidak sedahsyat dari Tahaffudzul Falasifah ya, karena kita tahu bahwa Al-Ghazali itu adalah juru bicara terkemuka dari kalam Al-Asy'ari begitu ya. Nah itu. Nah, tapi di akhir abad 20 di Amerika ada perkembangan yang menarik ya, ada kajian relasi agama dan sains begitu. Salah seorang tokohnya adalah Ian Barbour ya, guru besar theoretical physics yang kemudian beliau mempelajari dan studi lagi di bidang teologi ya, dan menjadi teolog, mendirikan The Center for Theology and the Natural Science begitu. Nah, beliau menulis beberapa buku ya yang tentang agama dan sains begitu, dan yang terakhir itu adalah When Science Meets Religion yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Juru Bicara Tuhan. Nah, di dalam buku ini Barbour ya mendeskripsikan bahwa ada 4 hubungan antara agama dan sains ya. Yang pertama adalah hubungan konflik, dan ini yang memang cukup paling populer ya. Bisa dikatakan yang paling populer relasi konflik ini. Kemudian relasi lain ya mungkin yang ini ya ogah-ogahan orang melakukan kajian independen begitu, dan kemudian ini dialog agak serius, tapi yang paling serius itu adalah integrasi gitu ya. Jadi disinilah lembaga seperti Tursina ya, atau lembaga saya Trensan itu berusaha untuk masuk ya, bagaimana kemudian agama dan sains ini diintegrasikan ya. Itu jadi alih-alih konflik, tapi justru kita melakukan integrasi. Dan saya menulis baru 2 buku ya, 1 buku dengan membaca kitab. Nah, di dalam buku ini saya mencoba dari 800 ayat yang ada di alam itu, bagaimana ayat-ayat itu kemudian menjadi sumber ide begitu ya, sumber ide. Ini bagus kalau kemudian kita sampaikan kepada peserta didik kita ya. Dari ayat-ayat itu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis logis, nah, kemudian dari pertanyaan itu kita beri jawaban sementara, dan jawaban sementara itu kita jadikan hipotesa, ya, kita jadikan hipotesa, lalu
di follow up dengan observasi, eksperimen ya, lalu konseptualisasi begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa formal akademiknya ini menjadi epistemologi ya, sumber informasi dari bangunan ilmu pengetahuan begitu. Dan kalau kita ya integrasi ini tentu kita harus berangkat dari keyakinan dasar ya, pemahaman dasar bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina begitu ya. Nah, kesempurnaan Islam ini harus terwakili dalam trilogi Tuhan, alam dan manusia begitu ya. Gitu. Tetapi sayangnya umat Islam itu hanya fokus pada kajian-kajian tentang agama ya, tentang Tuhan, tentang surga dan neraka, halal dan haram begitu. Nah, umat Islam abai terhadap persoalan alam dan kemudian yang fokus ke sini itu adalah orang-orang Barat. Maka orang-orang Barat itu kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang seperti saya jelaskan tadi, begitu ya. Nah ini mereka menjadi sedemikian dikdayanya, menjadi sedemikian powerfulnya, begitu ya. Nah itu padahal Tuhan melalui kitab sucinya Al-Quran itu mendeskripsikan ayat alam ini ya, itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih gitu ya. Sayangnya umat Islam lagi-lagi hanya fokus pada persoalan agama dan agama direduksi menjadi persoalan fikih dan tasawuf, itu problemnya gitu ya. Maka ke depan kita harus melakukan intensifikasi ya kajian Al-Quran ya, bagaimana Al-Quran memandang alam dan juga kita mengkaji alam itu sendiri. Jadi harus ada orang dalam jumlah yang lebih banyak daripada saat ini dan itu dengan sadar harus kita lahirkan ya gitu. Jadi holistik di sini adalah pemahaman yang utuh ya tentang ini trilogi Tuhan, alam dan manusia ini gitu ya. Kalau kita berbicara sains, berbicara tentang alam itu sebenarnya itu adalah perintah Tuhan, perintah Al-Quran, kitab suci. Jadi itu bukan ilmunya orang kafir begitu, nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Nah, di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 6.236 ayat itu 800 diantaranya adalah ayat dengan redaksional alam dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Tetapi sayangnya 10 abad terakhir ini para ulama menghabiskan waktu, tenaga dan dana hanya untuk fokus pada 160 ayat fikih itu ya. Nah, ayat-ayat alam diantaranya adalah ini ya, yang paling kanan itu tentang langit sama al-qamar ahillah. Kemudian yang berikutnya itu adalah hewan ya, al-an'am binatang ternak, al-baqarah sambil betina, himar, al-fil gajah, kemudian logam ya, kemudian waktu ya, waktu siang, malam, kemudian fajar, kemudian tanam-tanaman ya, an-nabat, al-a'nab, an-nahil. Nah, kemudian alam ya, al-ard, jabal, gunung dan seterusnya ya. Bahkan kemudian tentang akal sendiri di dalam Al-Qur'an menariknya disampaikan 49 kali ya. Yang menarik adalah pilihan redaksi akal di dalam Al-Qur'an itu keseluruhannya ke-49-nya itu menggunakan kata kerja fiil tanpa satupun yang menggunakan isim ya. Jadi pemikiran atau pikiran itu bukan monumen kan di dalam Islam, tapi proses begitu. Dan menariknya lagi dari 49 fiil itu 48-nya adalah fiil mudhari, hanya 1 yang fiil madi. Jadi berpikir sebagai sejarah itu hanya 2%. 98%-nya adalah proses berpikir yang sedang dan akan berlangsung ya. Dan menariknya lagi 24 dengan dhamir antum ta'qilun ya. Kalau antum dengan takkilun itu contohnya adalah ya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ayat yang kita baca ini seolah-olah seperti ucapan Al-Qur'an yang sampai pesannya itu sampai kepada kita. Kami turunkan Quran berbahasa Arab, kami jadikan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan gitu ya. Jadi lembaga pendidikan kita ini bukan sekedar memperkenalkan Al-Qur'an dan kemudian mengandalkan terjemahan, tetapi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan
Ya, jadi arobiannya itu juga harus di stressing gitu ya. Itu karena apa? Karena la'allakum ta'qilun. Jadi di sini kalau dari perspektif hukum ya, ini seperti mendekati apa yang fatwakan oleh Imam Syafi'i yang hukumnya wajib gitu. Sedangkan kalau dengan hum yaqilun itu pihak ketiga ya. Itu kaumun yaqilun. Nah, itu bisa jadi ya kita bisa jadi bukan, dan itu ada 22 ayat ya. Nah, 8 di antaranya itu berbicara tentang alam. Jadi persoalan alam itu harus ada orang yang belajar itu, dan itu bisa jadi kita, bisa jadi bukan, tapi harus ada gitu ya. Jadi ini semacam fardu kifayah. Nah, menyinggung bahasa Arab tadi ya, menyinggung generasi holistik ya, yang harus tahu sainsnya, kemudian harus tahu kitab sucinya begitu ya. Jadi kitab suci. Jadi kalau dalam bentuk praktis ini bagaimana kemudian kitab suci ini adalah bagian dari konten ya, konten dan kemudian frame ketika berpikir tentang sains yang dipelajari gitu ya. Nah, misalkan ini ya, ada fakta yang menarik di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat ini tentang menurunkan air ya, Al-Qur'an itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah anzala minas sama ya, dan nazzala minas sama. Ini sama-sama bermakna menurunkan tetapi dengan intensitas yang berbeda. Dengan fa'il yang sama huwa ya, jadi dia telah menurunkan gitu air dari langit. Tapi kemudian ada yang anzala, ada yang anzalna. Ini dengan fa'il nahnu. Demikian juga dengan nazzalna gitu ya. Apa bedanya anzala dengan anzalna? Iya, dari sisi teks hanya berbeda di huwa dan nahnu. Tapi ini kan berbicara tentang hujan. Maka riset kita, pengetahuan kita, ini bukan lagi wilayah tafsir, tapi kita harus berusaha mencari jawaban ya tentang proses turunnya air di masa lampau. Karena fiilnya ini adalah fiil madi. Ya, kata kerja lampau. Jadi telah kami turunkan begitu. Telah dia turunkan. Sedangkan yang air saat ini dan akan datang diturunkan itu adalah redaksi yang kelima, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma. Begitu. Justru ayat yang bercerita tentang diturunkannya air di masa lampau itu lebih banyak daripada yang air diturunkan. Air akan diturunkan, air sedang diturunkan ya. Nah, ini. Dan kita tentu nggak percaya kalau ini hanya permainan redaksional belaka, karena di ayat yang lain Allah mengatakan wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Ya, tidaklah kami ciptakan langit bumi dan di antara keduanya itu dengan main-main, dengan sia-sia, tetapi kami ciptakan dengan hak. Nah, itu. Maka pilihan redaksi ini pun juga hak. Ada tujuan. Pertanyaannya apa tujuannya? Jawabannya harus riset. Ya, ini bukan lagi sebatas tafsir gitu ya. Mengapa? Karena itu tentang air yang diturunkan di masa lampau. Ya, ini harus riset jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, Al-Qur'an ya berbicara tentang prinsip, tentang konten, isi, lalu dengan pendekatan eksplisit, implisit, dan simbolik. Ya. Nah, tentang holistik di lembaga pendidikan kita, saya akan turun ya. Tadi saya singgung bahwa relasi paling banyak ya tentang agama dan sains itu adalah relasi konflik, begitu ya. Nah, ini saya ambil contoh dalam bidang di fisika ya, di kimia begitu. Ya, tentang ini sebenarnya berangkat dari kelahiran sains di Eropa ya, berangkat dari 3 pertanyaan sederhana bahwa terdiri dari apa saja realitas itu, dan kita lihat bahwa alam ini berubah ya, daun-daun berguguran, terang jadi gelap, siang jadi malam, dan seterusnya berputar terus, banjir, kemudian gunung meletus, ya, ombak berebur, ada tsunami dan seterusnya. Semua berubah. Apa itu perubahan dan bagaimana perubahan? Nah, jawaban inilah yang kemudian menjadi landasan dari filsafat materialisme ilmiah ya, bahwa jawabannya realitas itu terdiri dari materi, ruang, dan waktu. Materi, ruang, dan waktu. Materi ya itu tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, ini yang populer ya. Kemudian ruang dan waktu absolut berdiri sendiri, tidak saling berpengaruh satu dengan yang lain. Nah,
perubahan itu tidak lain adalah pemisahan dan penggabungan, dan itu semua terjadi karena hukum-hukum fisika, gitu ya. Jadi di sini kemudian tertutup tentang dimensi yang transenden, ya, yang memungkinkan eksistensi kekuatan yang supranatural, begitu, yang kemudian dalam bahasa kita itu kita sebut sebagai Allah. Di sini nggak ada ruang untuk itu. Nah, inilah sains yang profan, sains yang positivistik, begitu ya. Nah, ini yang harus kita sikapi sebelum kemudian kita mengajarkan pengetahuan ilmu-ilmu kepada peserta didik kita, begitu ya. Seperti di SMP, SMA, gitu. Ini yang terkenal. Dan tentu pernyataan itu akan bertentangan dengan arkanul iman, ya, bahwa rukun iman kita ada 5, ada 6. Iman yang pertama percaya pada Allah, gitu. Allah sebagai apa? Ya, diantaranya ada Allah sebagai pencipta. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ya. Jadi dia yang menciptakan, ya, segala sesuatu dan kemudian membaguskannya, gitu ya. Tapi dengan prinsip materi tidak diciptakan tadi, seolah-olah ini ada pengecualian bahwa Allah tidak menciptakan materi. Nah, ini kan berarti bermasalah, ya, itu. Jadi generasi holistik itu generasi yang kemudian berpikir kritis bahwa setiap doktrin, ya, setiap prinsip yang diajarkan benar nggak ini dalam perspektif tauhid, gitu ya, dasar dari agama kita, begitu. Demikian juga dengan yaumil akhir, dengan materi tidak dapat dimusnahkan, itu tentu bertabrakan dengan rukun iman yang kelima tentang yaumul akhir, ya. Jadi prinsip materialisme itu harus kita luruskan, itu. Dan prinsip ini kemudian kan di dalam sains kan dikembangkan, ya, oleh Albert Einstein yang melahirkan apa yang disebut dengan eternal and static universe. Jadi jagat raya kita ini adanya seperti di masa lampau tak hingga dan di masa akan datang yang tak hingga, tidak mengalami perubahan, tidak tercipta dan tidak akan musnah, begitu ya. Jadi tentu di sini kemudian menegasikan, menolak eksistensi dan juga peran Tuhan, begitu. Nah, itu yang dibuat oleh Albert Einstein. Padahal mestinya kita datang kepada Einstein mengatakan, "Syekh, teori ente salah," begitu ya. Loh, kok tahu kalau teoriku salah? Kita katakan bahwa kitab suci saya mengatakan wasama abanainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Jadi langit itu inna lamusiun, kami luaskan. Ya, kami luaskan. Jadi meluas, begitu ya, mengembang, begitu. Jadi tidak statik, begitu ya. Ini tapi masalahnya kita grogi semua Einstein, gitu. Yang kita nggak percaya diri, gitu. Bahkan kemudian kita benar nggak nih ya, bagaimana kita maknanya itu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Tapi Einstein, tapi kemudian Einstein diingatkan ya oleh astronom muda Edwin Hubble, ya, yang mengamati dan mendapatkan apa yang disebut dengan fenomena redshift, ya, pergeseran sinar merah, gitu. Yang itu berarti bahwa sumber cahaya, yaitu galaksi-galaksi itu sedang menjauhi kita, gitu ya. Nah, kalau galaksi itu menjauhi kita, berarti jagat raya kita itu meluas, ya. Dan inilah yang disebut dengan the expanding universe, bahwa jagat raya kita mengembang. Dan Einstein menerima, ya, data itu, kenyataan itu. Makanya kemudian Einstein melakukan taubatan nasuha dengan ungkapan terkenal, ya, ketika Einstein yang mengemukakan static universe dari itu, Einstein melakukan pertobatan dengan mengatakan this is the biggest blunder of my life. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, begitu ya. Cuma sayangnya yang meluruskan itu bukan kita. Kita udah terlanjur grogi nih, gitu loh ya. Nah, oke. Jadi itulah pengetahuan positivistik yang dituding sebagai biang kerok penyebab krisis peradaban modern, ya. Jadi krisis peradaban modern, meluasnya hubungan free sex, kemudian meluasnya alienasi, kecenderungan bunuh diri, ya, penjajahan yang meluas yang cenderung tak terkendali. Biang kerok dari semua itu ternyata tidak lain adalah sains positivistik itu sendiri, ya. Itu analisis formalnya begitu, seperti yang disampaikan tadi oleh Sorokin, kemudian Rene Guénon, ya, dan ilmuwan-ilmuwan sosial lainnya, begitu. Oke, ya.
sekarang kita kan berada di dalamnya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap sains yang ada saat ini, sains yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Maka yang pertama kita harus melakukan penyucian. Yang kedua adalah spiritualisasi ya. Ini contohnya yang pertama tadi ya. Ini. Nah, jadi itu contoh yang pertama tadi ya, bahwa materi nanti materi tidak disebutkan, tapi sukses dari fisika Newtonian itu kemudian juga menghasilkan apa yang disebut dengan mechanical worldview, pandangan dunia mekanik. Dalam pandangan dunia mekanik itu Tuhan dan alam itu diilustrasikan sebagai pembuat jam dan jamnya. Mula-mula pembuat jam ini nggak punya jam dan pengen punya jam, ya. Lalu mikir, saya tak buat jam yang seperti apa, ukurannya berapa, mau analog atau digital, bentuknya bulat ya, melingkar, kotak atau elip, warnanya apa, itu semua dipikirkan. Setelah semua gagasan itu ada, maka kemudian pembuat jam itu membuat jam. Tapi menariknya adalah setelah jam itu jadi, maka jam itu kemudian ditaruh ya di tempat yang jauh, kemudian pembuat jam itu memandangi dari kejauhan, membiarkan jam itu berjalan dengan sendirinya sampai juga rusak dengan sendirinya. Itulah ilustrasi Tuhan dan alam. Ya. Seperti yang di dalam di kalangan para ahli tasawuf ya, pun bukan zan mufian fahbab tuan ukrofa faholak tukholkon fabi arafun. Mulanya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku menciptakan makhluk dan melalui aku mereka mengenalku, begitu ya. Jadi awalnya Tuhan sendirian, sepian dalam kesendiriannya, gitu ya. Maka kemudian menciptakan makhluk supaya mengenal diriku, begitu ya. Nah, ini yang sangat populer di kalangan para ahli tasawuf, gitu. Jadi setelah alam jadi, ya, gitu, maka kemudian Tuhan itu membiarkan alam itu berjalan dengan sendirinya. Tuhan hanya menonton, ya, berjalan tanpa campur tangan Tuhan lagi, gitu. Ya, seperti jam itu, yang jam pakai jarum atau yang digital itu udah jalan dengan sendirinya, tanpa sampai rusak, tanpa harus dibanting. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu telah pensiun, ya, Deus atheosis. Jadi Tuhan telah nggak ikut cawe-cawe lagi. Tuhan memang menciptakan alam, tapi setelah itu nggak cawe-cawe lagi. Maka alam berjalan dengan hukum-hukum mekanik yang sudah ditetapkan di dalamnya. Maka kalau saya melempar objek ini ke atas, maka objek ini pasti jatuh. Bukan lagi insya Allah jatuh. Gitu loh ya. Ini pandangan dunia mekanik. Sukses dari mekanika Newtonian tadi ya. Itu yang dengan filsafat materialisme ilmiah tadi itu. Ya. Nah, jadi Tuhan telah pensiun. Tentu kita nggak suka dengan pandangan ini, gitu ya, dengan gagasan kepensiunan Tuhan. Tapi ketidaksukaannya ini nggak boleh kemudian hanya sekedar tidak suka, tapi kita harus tawarkan gagasan alternatif yang kita katakanlah gali dari sains itu sendiri, dan kemudian kita ramu dengan konsep yang ada dalam kitab suci, ya. Nah, teman-teman yang punya latar belakang fisika tentu paham dari kurva ini. Ini jadi saya ambil kurva yang garisnya putus-putus ini, ya. Ini menggambarkan probabilitas, ya, ini kan ini radius, ya. Ini titik pusat atom hidrogen. Ini menggambarkan probabilitas mendapatkan elektron ya pada jarak misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, ya. Nah, kalau pada nilai ini 2 berarti nilainya itu 0. Berarti elektron itu tidak boleh berada pada lingkaran yang berjari-jari 2. Ini kan 3 dimensi gambarnya karena ini R, ya. Juga tidak boleh berada pada jarak 8, tapi bisa berada pada jarak yang lain. Nah, ini kalau saya gambarkan sebagai 3 dimensi, ya, elektron itu seperti permukaan kelereng, bisa berada di dalam, ya, kurang dari 2, kemudian bisa di antara ini, antara 2 dan 8, kemudian bisa di luar sini, ya. Tetapi menariknya, ini satu kelereng saja, ya, meskipun gambar ketiga ini sebenarnya satu kelereng. Kelereng itu bisa lalu lalang, ya, keluar masuk kurang dari 2, di antara 2. Jadi ini misalkan ini permukaan bola plastik dengan ya bola plastik, 2 bola plastik ya pada jari-jari pada titik pusat yang sama.
Nah, kelereng itu bisa di dalam bola yang kecil, bisa di antaranya, bisa di luar. Menariknya adalah kelereng itu tidak pernah menyentuh permukaan bola, dua bola ini. Karena apa? Karena R-nya PR sama dengan 2, P2 dan P8 itu sama dengan 0. Jadi nggak pernah teramati pada jari-jari 2 dan 8. Jadi dia bisa di dalam, bisa di antaranya, bisa di luar, tanpa pernah menyentuh. Maka bagaimana kita bisa menjelaskan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kelereng itu bisa musnah. Gitu. Jadi musnah di dalam, kemudian tercipta di antaranya, atau tercipta di luar. Jadi ketika dia pindah dari dalam ke tengah, atau pindah dari dalam keluar, dia tanpa harus melewati permukaan bola plastik kecil maupun besar. Jadi elektronnya tercipta musnah dan kemudian tercipta lagi gitu ya. Nah, karena tercipta musnah dan kita tahu bahwa elektron banyak sekali di jagat raya, ya maka Allah sibuk menciptakan elektron-elektron itu, dan Al-Qur'an mengatakan Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Ya, perhatikan sekali lagi nih ya, untuk generasi-generasi holistik ya. Allah yabda'ul khalqa, fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Allah sedang memulai penciptaan. Tsumma yu'id, dan kemudian memulai. Jadi Allah itu sedang memulai penciptaan dan kemudian memulai. Dan karena yang diciptakan itu sangat banyak, maka kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu sedemikian sibuknya. Allah sangat sibuk. Allah jauh dari ungkapan Tuhan telah pensiun. Ya itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak pensiun. Nah ini, ya. Jadi bagaimana kemudian teks-teks kita ini kita hidupkan, kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam dunia ilmu pengetahuan kita, yang ternyata ya tertuduh sebagai biang kerok penyebab krisis yang akut dalam peradaban modern itu. Ya, jadi kita memang harus mengajarkan sains, tapi harus kita ingatkan bahwa sains pada saat yang sama itu telah menuntun manusia pada kehampaan spiritual ya, dan gagasan materi yang tercipta musnah itu ternyata 10 abad yang lalu sudah diperkenalkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, salah seorang atomis ya, pengikut kalam al-Asy'ari gitu ya. Wa asyakulla syai'in adada, dan atom-atom itu jumlahnya berhingga, bukan tak berhingga seperti dikatakan oleh atomis Yunani, atomis India maupun atomis Cina begitu. Dan dia hanya bisa eksis sesaat, ya tercipta, musnah, tercipta dengan karakteristik yang sama, kemudian musnah, tercipta lagi dengan karakteristik yang sama sampai Allah bosan. Jadi partikel itu tercipta berdasarkan kesewenang-wenangan Tuhan, dan memang itulah kalam dari Al-Asy'ari gitu ya. Nah, jadi partikel tercipta musnah, singkat cerita sebenarnya kita mempunyai cara pandang yang lain, yaitu cara pandang non positivistik ya. Itu tadi penyucian ya, yang kita katakan materi tidak dapat tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, itu harus kita koreksi. Nah itu ya, gitu. Nasnya tadi Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu itu. Dan yang pendekatan yang kedua itu adalah spiritualisasi atau transendensi dari sains begitu. Saya beri contoh di dalam fisika, hukum pertama Newton ya. Hukum pertama Newton mengatakan bahwa benda akan terus diam kalau awalnya diam, atau dia bergerak dalam lintasan garis lurus dengan laju yang tidak berubah kalau dia tidak mengalami gangguan. Sedangkan kata jalur yang lurus di dalam Islam itu ada di dalam Al-Fatihah ya. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim gitu. Nah, syiratal mustaqim, jalan yang lurus, garis yang lurus. Kalau kita nyampat garis ini ya, mana yang lurus? Tentu kita sepakat bahwa garis nomor 3 lah yang disebut garis lurus. Nah, garis lurus atau garis nomor 3 itu dibanding 3 yang lain 1, 2, dan 4 ya, yang menghubungkan dua titik yang sama A dan B, maka garis lurus itu adalah garis yang bagaimana?
Jawabnya juga jelas, yaitu garis yang paling pendek, begitu ya. Nah, itu artinya kemudian kita bisa melakukan transendensi terhadap hukum pertama Newton tadi, ya. Karena apa? Karena pelajar kita, bahkan kita sendiri, saya sendiri dulu ketika awal mempelajari ini sebenarnya apa sih? Ya, ungkapan-ungkapan itu mananya apa gitu kan? Kan gerambiang gitu. Kita terpaksa belajar itu ya karena pertama kemudian ujian kita harus lulus, tapi pikiran kita kan galau, hati kita galau begitu ya. Nah, ini sebisa mungkin kita juga bisa membantu mengatasi itu. Jadi garis lurus itu adalah garis terpendek. Berarti kalau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti identik, ya Allah posisikan hamba denganmu, itu dalam posisi yang paling dekat. Kan begitu makna transendennya, karena garis lurus itu adalah garis yang paling pendek. Dan garis lurus itu terjadi kalau menurut hukum Newton pertama tadi adalah kalau kita tidak mengalami gangguan. Ya. Nah, ini jadi gangguan-gangguan itu menyebabkan seseorang hamba itu jauh ya, menjauh dari Sang Pencipta. Nah, inilah satu contoh transendensi ya yang bisa kita buat di dalam fisika ya. Contoh yang lebih praktis, ini kaitannya dengan teknologi, dengan produk. Nah, ini biasanya kaitannya dengan fikih ya. Nah, ini kan tentu ya fikihnya seperti ini ya. Ini kan terpaksa membuat orang yang pipisnya itu berdiri, ya darurat berdiri begitu ya. Itu. Apalagi kalau kemudian itu menghadap barat, menghadap ke Mekah. Wah, udah ini sudah menyalahi anjuran dari Rasulullah, maka ini harus dirancang sebisa mungkin. Pertama tidak berdiri, yang kedua tidak menghadap Ka'bah, membelakangi Ka'bah begitu kan. Demikian juga dengan Western style closet ini ya. Tuh. Kalau kita duduk di sini, kemudian kita buru-buru ya dengan kecepatan tinggi, maka kemudian airnya akan muncrat kena celana kita sehingga kemudian kita tidak bisa kita kena najis gitu ya. Maka kemudian dirancang seperti ini ya di tanah suci ya tapi sayangnya ya sudah bagus begitu, tapi dasar orang Islam ini sudah kultur. Sudah diberi tempat yang baik untuk buang air, ternyata kemudian pipis ya sembarangan di tembok sehingga kemudian temboknya menjadi kuning. Gitu ya. Ini problem tersendiri, ini kultur. Gitu ya. Nah itu ya sikap kita terhadap saintek. Kemudian tadi saya akan beri contoh bahwa ayat-ayat Al-Quran kita itu harus kita jadikan sebagai sumber ide. Ya kita beri pertanyaan. Ya, mari kita lihat sekarang ya. Ini pelajaran biologi. Contoh dalam biologi. Di dalam surah Al-Insan, surah ke-76 ya, ayat ke-17 disebutkan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ya. Para penghuni surga kelak di dalamnya itu akan diberi minuman secangkir ya, campuran jahe gitu ya. Gitu. Ini menarik. Ya. Kenapa kok wedang jahe? Ya kalau untuk orang Malang mungkin wajar lah ya, karena Malang dingin. Tapi bagi orang Surabaya, Jakarta, Makassar yang panas, jahe nggak terlalu menarik. Ya, orang Surabaya akan tertarik kalau misalkan dijanjeni es degan atau jus sirsat. Ya, bisa sekaligus untuk mengobati kanker. Ya, atau es degan dari saya sebutkan. Tapi nyatanya Al-Quran menyebut bahwa minuman penghuni surga itu adalah wedang jahe. Gitu ya. Apa kelebihan jahe? Jawabnya harus riset. Ini bukan lagi tafsir, riset. Nah, gitu ya. Jadi spirit riset ini bisa ditumbuhkan dari sini, begitu. Karena kita tahu bahwa ternyata yang menarik adalah bahwa jahe itu bukan minuman, bukan tanaman khas Saudi, begitu ya. Gitu. Jadi dari 10 negara terbesar penghasil jahe, nggak ada Timur Tengah itu yang masuk. Saudi nggak ada. Tapi 9 itu adalah Asia Selatan dan Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan kemudian 1 Afrika Nigeria. Nah, ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu tidak Arab sentris, tidak Arab oriented, meskipun diturunkan di Arab. Gitu. Seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok Islamophobia itu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian contoh yang lain, ya masih biologi, ya zoologi. Mari kita lihat surat An-Naml ayat 18. Ya.
surat ke-27. Ya. Hatta idza atalawatin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Begitu ya. Tuh. Di sini ada 4 kata semut. Ya. Ini kan lagi-lagi ya, bagaimana membangun cara berpikir yang holistik. Sains dan agama itu harus terpadu begitu ya. Nah ini. Karena agama kita pegangannya adalah Al-Qur'an dan Quran itu dalam bahasa Arab, maka mau tidak mau kita harus mulai memperkenalkan bahasa Arab secara lebih serius gitu ya. Nah ini. Rahasia ini juga nggak akan terungkap kalau orang nggak paham bahasa Arab gitu. Ya. Ada 4 kata semut, tapi kata semut yang ketiga itu namlah. Ya. Kenapa kok tidak dibuat namlun, 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 namlun seperti An-Nahl atau namlah, 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 namlah seperti Al-Baqarah? Maka Tuhan Yesus, no. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Batila. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Hak. Ya. Pertanyaannya kemudian, apa tujuannya? Kalau kita melihat terjemahan, maka terjemahannya mengatakan berkata seekor semut. Jelas kita kehilangan makna. Karena faktanya semut di sini adalah namlatun, yaitu namlun ditambahi tak marbutoh, begitu loh ya. Nah ini namlun itu adalah namlatun itu adalah namlun ditambahi tak marbutoh. Itu. Nah ini kan kalau dalam pelajaran bahasa Arab. Tak marbuto itu kan tanda untuk isim muannas, tanda utama untuk isim muannas. Ustadz tambahi tak marbuto menjadi ustadzah. Ya, ustadz Pak Guru, ustadzah Bu Guru. Muslim wong lanang sing beragama Islam, muslimah wong wadon. Ya. Jamilun ganteng, Saiful Jamil tambahi tak marbuto itu menjadi Mulan Jamilah. Ya, kan gitu. Ya. Nah, itu tanda untuk isim muannas. Jadi kalau begitu mestinya semutnya adalah semut betina. Begitu ya. Terus semut betinanya itu sedang apa? Gitu kan. Ini kita masih observasi, masih berangkat mengkaji ayat ini. Ya. Ayat ke-18 surat 27 surat An-Naml. Nah, ternyata omongannya didahului oleh ya, ini adalah harfun nida, kata seru. Wahai, begitu ya. Nah, wahai itu seruan yang sambil berteriak, bukan bisik-bisik, oi, gitu bukan. Tapi woi, gitu ya, wahai gitu. Kemudian ya ayuhan namlu dulu. Wahai para semut. Udhulu mlebu sira kabeh. Ya, ini masakinakum ke dalam rumah-rumah kalian. Ini adalah fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Berarti semut ini memerintah, sedang memerintah para semut. Ada seekor semut betina yang sedang memerintah. Ya. Kalau kemudian kita tarik dalam hierarki sosial kita. Siapa? Satu orang yang punya wewenang untuk memerintah, untuk memberi komando, untuk memberi instruksi. Tidak lain adalah pemimpin. Karena betina, maka terjemahan yang paling afdol itu adalah ratu semut. Gitu ya. Nah, gitu. Ini dari pelajaran bahasa Arab. Namlatun tak marbutoh, fiilnya pun adalah kolat, bukan kola. Ya, yang menandakan bahwa failnya itu adalah dia. Dia perempuan tunggal, begitu. Qalat Aisyah, qala Rasulullah. Begitu. Ya. Jadi semutnya betina. Begitu. Jadi terjemahannya itu bukan seekor semut, itu iya bisa, tapi kan menjadi sangat minimalis gitu ya. Gitu. Padahal kalau kita tahu bahasa Arabnya ini mestinya ratu semut, begitu. Berkata seekor semut, saya bisa bertanya, semutnya jantan atau betina? Loh, saya kan bukan biolog,
Tapi kan paham bahasa Arab, gitu kan? Mestinya bisa menganalisa dari sini. Nah, gitu ya. Nah, tetapi karena Ratu Semut itu tidak muncul eksplisit dalam bentuk Malikatun Namal, maka kemudian diajukan sebagai hipotesa bahwa pemimpin komunitas semut itu adalah semut betina, ratu. Bikin proposal, ya, penelitian, dibuat langkah-langkah struktur, ya, apakah benar komunitas semut dipimpin oleh seekor ratu, ya, begitu. Nah, penelitian berikutnya adalah apa kok yang dipilih itu semut, ya, menjadi narasi perjalanan Nabi Sulaiman di lembah semut. Padahal di sana tentu juga ada hewan-hewan yang lain seperti orong-orong, kecoa, tengu, undur-undur, kunang-kunang. Tapi kenapa nama surat ini tidak dipilih surat Al-Orong-Orongu atau surat Al-Kecoa? Faktanya semut sudah dipilih oleh Allah menjadi bagian perjalanan Nabi Sulaiman, dan juga nama surat berarti semut itu punya kelebihan. Seperti hanya kalau kita memilih salah seorang murid kita untuk ikut olimpiade matematik, olimpiade fisika, berarti yang kita pilih itu yang paling jago dalam matematik dan paling jago dalam bidang fisika. Nah, karena semut dipilih, berarti semut punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Itu bukan lagi tafsir, tapi riset. Jadi disinilah riset dan kitab suci itu bertemu. Inilah cara berpikir holistik yang harus kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik kita, ya. Nah, ini ya. Ini ada contoh yang ini. Dua ayat ini serupa, ya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Jadi dia yang menundukkan untukmu laut litajriya agar berjalan fulku kapal fihi di dalamnya, di laut itu biamri dengan perintahnya. Tapi yang kedua, wasahrolakumul fulka, kami tundukkan untukmu kapal supaya litajriya fil bahri, supaya dia berjalan fil bahri, di laut, bi amri. Jadi kalau dari si maknanya itu mirip gitu ya. Tapi yang pertama itu yang ditundukkan laut. Tapi yang kedua yang ditundukkan itu kapal. Tapi intinya sama, supaya kapalnya itu bisa berjalan. Tapi yang satu ditundukkan lautnya, tapi yang satu ditundukkan perahunya, begitu kan ya. Lakmul bahroh, gitu kan. Itu kan maf'ul ya, maf'ul bih begitu. Tapi yang kedua maf'ul bihnya adalah fulkah. Ya, kalau maf'ul bih kan mansub, dibaca fathah kalau tunggal, gitu kan. Nah, yang pertama itu pada konstruksi apa? Ini perahu. Karena perahu itu terbuat dari kayu, sifat dasar kayu itu terapung. Gitu loh ya. Nah, kemudian dibuat perahu seperti ini ya. Nah, supaya dia bisa berjalan, maka lautnya ditundukkan, tenang, begitu ya, tidak berombak luar biasa, tenang. Kemudian perintah dikirimkan angin bisa berjalan. Maka ini adalah rekayasa perahu, ayat yang pertama. Tapi yang kedua tadi kan diperintah ditundukkan vulkannya, ya. Nah ini saya cenderung mana ini dari vulkannya. Ini adalah kapal-kapal besar, kapal-kapal modern yang terbuat dari besi, baja, logam. Sifat dasar dari logam itu adalah tenggelam. Nah, sekarang supaya dia bisa berjalan, dia tidak boleh tenggelam. Bagaimana supaya dia tidak tenggelam? Supaya ini maka harus ditundukkan. Maka dibuatlah lempeng. Lempeng itu kemudian dibuatlah bejana yang ada ruangan sedemikian rupa supaya air tidak masuk. Gitu loh ya. Kalau dia tidak masuk, maka dia akan terapung dan kemudian dengan baling-baling dia bisa berjalan, gitu loh ya. Nah ini, ya, ini ayat yang serupa. Ini makanya harus dibarengi dengan pemahaman bahasa Arab, ya, kepada asatid-asatidnya. Mohon maaf ini, karena apa? Karena ya lembaga ini kan lembaga pendidikan Islam yang mungkin dari sisi biaya dan lain-lain kan sudah bisa ya menyelenggarakan program-program ini ya dengan media-media yang memadai, begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung tadi ya. Nah, ini harus dikoreksi ini tadi. Nah, ini ya. Ini tadi penjelasannya di depan tadi, maaf ini ya. Adanya di sini ya. Jadi ini harus menurunkan.
Nah, kalau menurunkan besi itu dari atas, nah ya, jadi seperti itu. Nah, saya tidak akan. Ini kalau mukjizat, ya saya akan melihat ini dari si mukjizat besi itu sampai ayat 25 ya. Ini lihat, ini surat Al-Hadid ayat 25 besi ya, besi menurunkan. Ini ayat 25. Wa anjalna hadida. Ini wa anjalna ma'umul kitab. Nah, sekarang ini kalau dari si mukjizat ini begini ya. Surat ke-57 surat Al-Hadid ayat pertama sampai 25 kita hitung lafal Allah ini subhanallah 1 ya. Ini 2 3 4 5 ya. Kemudian ini 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ya. Ada 26 lafal Allah di dalam surat Al-Hadid ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang diturunkannya besi tadi yang kemudian kita manami sebagai atom besi gitu ya. Atom besi. Mari kita lihat tabel ini ya, guru-guru kimia ini, tabel periodik ini. Coba kita lihat ini, Fe. Ya, angka di pojok atas adalah 26. Ini disebut nomor atom. Menyatakan jumlah elektron, jumlah proton atom besi itu sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid kan begitu ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak kan senang ini gitu ya. Ini para ulama tentu nggak nyambung ini. Karena ini persoalan kimia gitu ya. Gitu. Nah, ini nggak bisa dinalar seperti yang nalar AS seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sepenuhnya mukjizat ilmu gitu ya, mukjizat ilmiah begitu. Dan yang terpenting dari itu semua sebenarnya adalah bagaimana ke depan kita menjadikan wahyu ini sebagai sumber gagasan ya. Idealnya begitu. Ya seperti di masa-masa awal generasi sarjana awal Islam ya di abad-abad pertama, kedua sampai di era-era ya Abbasiyah itu gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan untuk membenar-benarkan teori yang ada begitu ya. Nah, itu. Nah, sebagai kesimpulan Al-Qur'an itu tidak sekedar basis nilai tetapi ada 800 ayat tentang alam yang bisa menjadi sumber gagasan dan yang lebih penting ya jadi sains itu menyibak kegaiban gitu ya. Nah, banyak hal gaib yang dulu gaib kemudian sekarang menjadi tidak gaib tapi tetap saja ada hal gaib baru. Dulu tentang janin itu kita nggak tahu, tapi sekarang janin ya di kandungan seorang ibu 5 minggu, 6 minggu tahu ya dengan USG tahu kelaminnya kan sudah menjadi tidak gaib lagi gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun mindset rahmatan lil alamin bahwa mindset rahmatan lil alamin itu adalah memberi, itu harus produsen. Jadi kalau tadi kita menggunakan motor, mobil, semua peralatan elektronik, ini kan buatan orang-orang di luar kita. Kita ini sebagai konsumen, ya, sebagai user. Nah ini harus kita ubah ke depan. Kita harus menjadi komunitas yang produktif. Kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu harus kita tanamkan di lembaga pendidikan kita sejak awal. Dan singkat cerita, no science, no future. Kalau kita nggak punya science, maka kita tidak punya masa depan. Tapi ingat, sains pada saat yang sama tertuduh sebagai biang kerok krisis peradaban modern karena itu harus kita bersihkan, kita harus sucikan, kita harus transendensikan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang dunia materi yang profan, tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang transenden, ada sesuatu yang ilahiyah, yang holistik. Ya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Profesor Agus, sangat menginspirasi dan tentu saja memberikan banyak sekali insight baru, khususnya bagi para guru kami di sains dan yang lain-lain. Adapun saya sampaikan permohonan maaf kepada SDM yang sudah mengajukan pertanyaan, tetapi karena ada keterbatasan waktu sehingga belum bisa dibacakan. Tetapi insya Allah apa yang sudah Profesor sampaikan sudah cukup jelas dan juga sudah mampu memberikan banyak insight baru.
Langsung Ustadz Rajab ingin pindah menjadi guru sains. Baik. Untuk acara Bagus, selanjutnya, nanti di training. apalagi tadi baru tahu begitu Prof, ketika ada hubungan 26 di tabel kimia itu, Iya. ternyata juga ada hubungannya dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini baru tahu saya juga. Baik. Untuk penutup Profesor, ini akan ada closing statement dari manajemen yang akan diwakili oleh Ustadz Nur Abidin. Kepada Ustadz Nur Abidin, saya persilahkan. Ya, monggo. Baik, terima kasih Prof. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa sekali. Jadi bayangan kami biasanya kalau setelah duhur webinar itu langsung lemes dan ngantuk, Prof. Cuma hari ini kayaknya ini harus ditambah lagi, kata Ustaz Ali begitu. Saking asiknya, sehingga saya kira luar biasa. Ada beberapa poin, Prof, yang ingin saya tekankan di hadapan panjenengan, sekaligus juga di hadapan SDM. Jadi apa yang bisa kami ambil dari yang panjenengan sampaikan, integrasi sains dan Quran itu memiliki tujuan paling tidak. Ini yang pertama, Prof, ya saya baca. Kalau keliru nanti saya diluruskan, ya. Yang pertama, untuk melakukan purification atau pemurnian. Ketika ada teori-teori yang memang itu bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri. Terus, Prof, ya? Iya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi dari integrasi ini, saya terjawab, ya, ini adalah sebagai upaya untuk spiritualisasi sains atau imersi nilai-nilai ilahiyah dalam kajian sains sehingga tidak terkooptasi oleh filsafat barat dan semacamnya. Ini, Prof, kemudian yang terakhir, jadi berpikir holistik, ini tadi yang kami dapat dari paparan panjenengan, itu adalah berpikir dengan menggunakan pendekatan tafsir sekaligus riset ilmiah. Nah, itu nanti yang kayaknya kita harus perkuat di sini, Ustaz. Prof. Saya kira itu luar biasa. Kemudian yang terakhir, ini mungkin menjawab pertanyaan yang tidak bisa disampaikan tadi. Jadi dari paparan panjenengan kami juga tahu ternyata integrasi sains dan Quran itu bisa mengungkap keajaiban. Saya terjawab, ya. Yang sementara ini keajaiban itu sering kita anggap sebagai sesuatu yang beyond our logic, tapi ternyata dengan integrasi ini keajaiban itu ternyata bisa dijelaskan dan itu menjadi sesuatu yang semakin memperkuat khasanah keislaman, keimanan, dan akidah kita tentunya. Dan yang terakhir, ini sudah saatnya ketika integrasi Quran dan sains ini kita lakukan, maka disitulah mindset rahmatan lil alamin akan tumbuh. Bagaimana generasi holistik, baik dari tren sains maupun Tursina nanti, Prof, mudah-mudahan menjadi generasi, bukan generasi follower, tapi seorang leader dan produser, kata panjenengan tadi, produktif tentunya. Baik, saya kira itu membantu sangat Prof. Agus, insya Allah itu menjadi tambahan dan sekaligus bahan renungan untuk konsep holistik yang kita punya. Dan tentunya karena ini kan kajian yang berkelanjutan. Jadi kalau bahasa jenengan ini kan baru hipotesa sesaat. Sehingga nanti bisa terus bergulir dan tentunya harapan kami bisa kembali ngaji sama panjenengan. Siap. Nah, insya Allah ini mohon izin, ini di depan Ustaz Ali dengan teman-teman manajemen. Kalau nanti misalkan diperkenankan, kami akan adakan semacam webinar atau acara seperti ini, agak rutin, Prof. Dengan bayangan mudah-mudahan terjadi sinergi yang ataupun semacam kerjasama, sinergi dan dukungan untuk kami di Tursina ini. Dan sekaligus kita juga ingin ngaji ke pakar holistik. Saya kira panjenengan ini pakarnya holistik sehingga eman sekali. Nah, kalau boleh saya sampaikan, panjenengan ini sosok ideal sebenarnya. Kalau boleh saya sampaikan, lulusan seperti Prof. Agus ini, ya. Mudah-mudahan ada yang seperti beliau. Amin. Saya kira itu, Prof, membantu sangat. Tidak terputus silaturahimnya. Salam dari teman-teman semua, Abah Senta, Ustaz Ali, manajemen, dan para asatidz sekalian. Senang sekali, mudah-mudahan bisa bersilaturahim di waktu yang akan datang. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, penutup dari Ustadz Abidin sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, Profesor. Kemudian alangkah lebih berkah lagi kalau kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa bersama
yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Rojab. Kepada Ustadz Rojab, silahkan maju ke depan seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi asatidatina. Allahumma barik lana fi ma'hadina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, doa dari Ustadz Rojab sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Untuk SDM mohon tidak meninggalkan Zoom meeting karena ada pengumuman berkaitan dengan kegiatan hari esok. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Agus. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu kembali. Amin, amin. Tadi filenya sudah saya kirim, tapi coba dicek, di-download. Kalau enggak nanti saya kirim ke WA aja, oke. PPT-nya dari ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu saya izin, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.